Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizka Fabian Kepala, biasa dipanggil Fabian. Saya mahasiswa dari Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 202005100303 dari kelas HIG. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah pengantar sosiologi yang bertemakan kelompok sosial. Saya di sini akan membawa dan memaparkan salah satu kelompok sosial dari Global Volunteer, yaitu ASEC. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama ada konteks sosial politik. Sebagai mahasiswa baru maupun mahasiswa yang telah bertahun-tahun kuliah, pastinya sudah pernah dengar tentang organisasi ASEC dong. Kalau kamu pernah mendengar namun belum mengenal lebih jauh, maka presentasi kali ini bisa menjawab rasa penasaran kamu. ASEC biasanya dibaca dengan ASEC adalah organisasi internasional untuk para pemuda yang bertujuan membantu mengembangkan potensi kepemimpinan, pengalaman kepemimpinan, dan partisipasi global environment. ASEC adalah organisasi internasional untuk para pemuda yang membantu mengembangkan potensi kepemimpinan mereka. ASEC merupakan organisasi terbesar di dunia, organisasi yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan para pemuda dan menjadi ambasador di luar negeri untuk menjalankan proyek sosial. Organisasi ini didirikan tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua dengan bentuk nirlaba yang beranggotakan anak-anak muda di Rotterdam, Belanda. ASEC adalah organisasi terbesar di dunia yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan para pemuda dari 127 negara termasuk di Indonesia. Terdiri dari 2.400 universitas dan memiliki 27.000 anggota di seluruh dunia. Dan ini adalah peta dari negara Belanda. Letak dari markas ASEC ada di Rotterdam, Belanda. Ini warna jambon merupakan warna provinsi dari Rotterdam, Belanda. Yang selanjutnya ada aspek kepemimpinan. Dengan tujuan untuk memberdayakan anak muda untuk perdamaian dan mengoptimalkan potensi manusia, atau istilah keren dari ASEC adalah Empowering Young People for Peace and the Fulfillment of Humankind Potential. Organisasi ini menjadi sangat bermanfaat untuk kemajuan masyarakat di dunia. Berikut ini yang harus kamu ketahui lebih dalam tentang ASEC. Pertama, harus bisa berbahasa Inggris. Bahasa adalah hal yang paling penting untuk berkomunikasi. Karena ASEC merupakan organisasi lintas negara, maka anggotanya harus bisa berbahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan baik pada rekan lainnya. Jika kamu menginginkan bergabung pada komunitas ini, maka akan diinterview dengan bahasa Inggris, apalagi ketika kamu dapat kesempatan ke negara lain. English is a must. Yang kedua, program populer ASEC. Global Volunteer, Global Talent, dan Global Leader adalah paling populer untuk mengembangkan potensi kemampuan kepemimpinan kamu. Kalau kamu suka jalan-jalan ke luar negeri, maka program Global Volunteer bisa memenuhi kebutuhanmu. Tidak sekedar jalan-jalan doang, kamu juga bisa diberikan program Sustainable Development Goals (SDG) yang telah ditetapkan PBB. Yang kedua, punya koneksi yang kuat. Pastinya kamu akan banyak teman atau istilah keren networking. Jika kamu mengikuti kegiatan ASEC ini, baik itu seminar atau diskusi bersama, kamu akan banyak mengenal ASECers lainnya dari berbagai universitas, bahkan dari berbagai negara.
Hal ini akan memberikan kamu banyak manfaat untuk studi bahkan karir kamu. Yang ketiga, struktur pengurus yang tidak kaku. Untuk dapat menjadi ketua, presiden, atau wakil ketua, vice presiden, tidak memandang pada senior maupun junior seperti organisasi intrakampus biasanya. Namun di AIESEC juga melihat dari kemampuan dan kepribadian kamu. Jika kamu masuk pada kualifikasi walaupun masih semester baru, maka kamu dapat mengajukan diri sebagai calon kandidat. Oh ya, ini adalah foto dari Jane Chaplin, pendiri dari organisasi AIESEC. Selanjutnya ada aspek nilai. UKM, khususnya UKM Kepemimpinan AIESEC, adalah unit kegiatan mahasiswa yang memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka dengan dua program utama, yaitu proyek sosial atau magang. Proyek sosial dan magang. Sebagai sebuah jaringan internasional, peserta program UKM Kepemimpinan AIESEC akan melaksanakan program di negara-negara yang bekerjasama dengan UKM Kepemimpinan AIESEC. Tidak hanya itu, kepemimpinan AIESEC juga bekerjasama dengan masyarakat melalui proyek-proyek sosial di mana mahasiswa asing juga dapat berpartisipasi dengan tujuan mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Tujuan UKM Kepemimpinan AIESEC adalah pertama, mewujudkan pemuda-pemuda yang memiliki kapasitas kepemimpinan yaitu dapat mengenal diri sendiri dengan baik atau self-awareness. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan efektif untuk mendorong tercapainya tujuan yang lebih besar atau empowering others. Yang ketiga, berorientasi pada solusi saat menghadapi masalah atau solution oriented. Dan yang terakhir, ada berwawasan global atau world citizen. Selanjutnya ada aspek kegiatan rutin. Yang pertama ada Global Volunteer. Global Volunteer merupakan program pertukaran untuk melakukan proyek sosial secara sukarela di luar negeri dengan rentang waktu 6-8 minggu. Proyek sosial yang dilaksanakan mengangkat isu-isu penting di masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, lingkungan, dan kewirausahaan. AIESEC memiliki dua jenis program Global Volunteer, yaitu Incoming Global Volunteer, di mana AIESEC menjadi tempat penyelenggaraan proyek sosial dengan peserta mahasiswa asing dan berbagai negara. Dan yang kedua ada Outgoing Global Volunteer, di mana AIESEC mengirimkan perwakilan untuk mengikuti proyek sosial di berbagai negara anggota AIESEC. Selanjutnya ada Global Entrepreneur dan Global Talent. Global Entrepreneur merupakan program magang internasional yang membawa nilai-nilai profesionalitas di dalamnya. Waktu pelaksanaan Global Talent cenderung tentatif, sesuai dengan waktu pelaksanaan program magang dan diikuti oleh peserta. Yang ketiga ada Youth Speak. Youth Speak, forum yang memiliki tagline Let Your Voice Be Heard, merupakan salah satu program dari AIESEC yang diadakan rutin terhitung mulai tahun lalu dengan durasi setahun 2 kali. Yang terakhir ada Summer Project. Summer Project merupakan proyek sosial yang dilaksanakan pada rentang waktu Juni-Agustus setiap tahunnya. Proyek sosial ini mengangkat isu lingkungan, pendidikan, atau kewirausahaan. Ini merupakan contoh saat kegiatan dari AIESEC. Selanjutnya, aspek pengikut setia. AIESEC hadir sebagai organisasi yang memiliki keyakinan bahwa pemuda adalah kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pemuda dapat
melakukan perubahan dengan mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka. Melalui ASEC, pengembangan kepemimpinan pemuda dapat dilakukan melalui beragam program pertukaran seperti Global Volunteer, Global Entrepreneur, maupun Global Talent. Selain itu, ASEC juga turut mengembangkan pemuda di luar anggotanya melalui kegiatan aktivitas seperti Global Village, Impact Circle, dan juga beragam proyek sosial yang dapat diikuti oleh pemuda lokal maupun asing. Program ini melibatkan para pemuda di seluruh dunia, bertujuan untuk mengembangkan dunia. Diharapkan para pemuda dapat membawa perubahan bagi lingkungan sekitar dan potensial diri mereka sendiri, sebab pemuda adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Aspek ekspresi simbol kebudayaan. Definisi logo ASEC pertama kali dibentuk pada tahun 1991. Logo ini memiliki makna yang relevan dan mengandung hal yang penting dari ASEC, yaitu brand identity. Desain dari logo memperlihatkan dua hal. Yang pertama, orang-orang muda atau remaja yang berjalan keluar dari sebuah blue mask. Yang kedua, orang-orang ini merupakan wujud atau simbol dari mereka yang merupakan individu untuk masa depan. The Global Descriptor merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan ASEC dalam menciptakan logo yang diinginkan. Untuk memudahkan pembuatan logo tersebut, maka Global Descriptor membuat sebuah mapping dari logo awal ASEC beserta definisinya. Nah, ini logo dari ASEC. Yang terakhir ada aspek perubahan sosial. ASEC kembali menggelar sejumlah proyek yang dipusatkan di kampus-kampus untuk meningkatkan kesadaran pemuda bersosial entrepreneurship, sekaligus memberi solusi mengatasi masalah sosial yang timbul di negara-negara berkembang. Sama dengan wirausaha yang mengubah dunia bisnis, social entrepreneurship bertindak sebagai agen perubahan bagi masyarakat dengan membuka peluang dan mengimprovisasi sistem yang ada, menciptakan pendekatan baru dan membuat solusi membuat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sejumlah rangkaian acara mencetak para penggerak sosial muda itu dilakukan melalui pameran, seminar, dan training, serta business challenge dan gaya networking. Tetapi tidak bisa dipungkiri, pandemi telah mengubah banyak hal, salah satunya dalam bidang pendidikan. Proses pembelajaran kini tidak lagi dilangsungkan secara tatap muka, melainkan dengan media daring. ASEC sebagai wadah organisasi mahasiswa pun ikut menanggung dampak dari situasi pandemi ini. ASEC mau tidak mau harus beradaptasi. Kendati begitu, kegiatan ASEC tidak berhenti total. Pasalnya, pengurus ASEC telah memiliki terobosan soal kegiatan daring yang dilangsungkan oleh pihaknya. Di pandemi ini kegiatannya memang dilangsungkan daring. Salah satunya ada kegiatan yang dinamakan Sekolah Sekomer. Itu mengembangkan kapasitas anggota. Ada juga kegiatan yang baru banget yang dilakukan oleh ASEC, yaitu Impact Circle. Pandemi memang belum diketahui kapan akan mereda. Oleh sebab itu, besar harapan pengurus-pengurus ASEC periode selanjutnya akan bisa menyesuaikan diri di segala situasi dan kondisi. Harapannya sih ke depannya ASEC bisa terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang tidak terduga. Amin. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.